Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Oke siswa kelas 1, minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bersih itu sehat. Kita sudah sampai pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini akan membahas tentang hidup bersih. Oke ya, langsung saja. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada gambar dua orang anak yang sedang mencuci pakaian, ya. Mengapa kira-kira pakaian kok harus dicuci? Agar bersih, agar kotorannya hilang, agar najis-najisnya juga hilang. Ini sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu hidup bersih. Itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebersihan. Apa itu kebersihan? Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala kotoran. Jadi, yang namanya kebersihan itu adalah usaha kita sebagai manusia untuk memelihara diri kita dan lingkungan kita agar tidak kotor. Karena lawan dari bersih adalah kotor. Selain itu, kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Artinya, ketika kita belum hidup bersih, maka iman kita belum sempurna. Ya, makanya agar iman kita sempurna, maka kita harus hidup bersih. Selanjutnya, bersih itu pangkal sehat. Artinya, kalau kita bersih, kita akan sehat. Kita akan terhindar dari penyakit. Ya, jadi hidup bersih atau kebersihan itu sangat penting bagi kita semua. Kemudian apa saja macam-macam kebersihan itu? Di antaranya yang pertama ada kebersihan badan. Jadi badan kita harus bersih. Yang kedua ada kebersihan pakaian. Pakaian kita juga harus bersih. Dan yang ketiga ada kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita juga harus bersih. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kebersihan badan. Badan itu harus bersih dari kotoran dan najis. Caranya bagaimana agar badan itu bersih dari kotoran dan najis? Yang pertama, dengan membiasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan air bersih dan memakai sabun. Kalian setiap hari mandinya berapa kali? Jangan sampai hanya 1 kali loh ya. Jadi mandi itu paling sedikit 2 kali sehari. Misal pagi dan sore. 3 kali apa tidak boleh? Boleh juga ya. 4 kali juga boleh. Yang penting tidak 1 kali atau malah tidak mandi ya, jangan sampai itu. Berikutnya cara membersihkan badan yaitu segera bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi kalau kita itu buang air besar atau buang air kecil ya harus disucikan. Ya, kotorannya itu disiram. Ya, kemudian kita juga mensucikan tempat kamar mandinya itu.
ya. Itu adalah membersihkan badan. Berikutnya yang ketiga adalah menyikat gigi. Menyikat giginya minimal 2 kali sehari. Ya, jadi biasanya dilakukan setelah mandi ya, dibarengkan, bebarengan dengan mandi itu. Berikutnya yang keempat yaitu selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Jadi setelah kita melakukan kegiatan apapun, diusahakan untuk cuci tangan agar nanti kuman-kuman yang menempel di tangan kita akan hilang. Selanjutnya yang E yaitu mencuci rambut minimal seminggu sekali. Keramas ya. Jadi kalian harus keramas paling sedikit 1 minggu sekali, hari Minggu misalnya. Itu usahakan untuk keramas. Terus memotong kuku ketika sudah panjang. Jadi kuku-kuku kalian, baik kuku tangan maupun kaki dicek. Ya, mungkin 1 minggu sekali dicek, kalau nanti sudah panjang, kemudian dipotong. Itu merupakan kebersihan untuk diri sendiri. Berikutnya ada kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian itu kita harus menjaganya, ya. Bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian itu? Di antaranya yang pertama dengan cara dicuci. Ya. Pakaian itu jangan sampai tidak dicuci, harus dicuci agar bersih, kemudian agar tidak bau, ya. Terus agar suci. Nah, itu harus dicuci. Berikutnya pakaian juga harus disetrika. Ya. Agar apa kalau disetrika? Ya, agar rapi ya. Jadi tidak lusuh itu. Makanya harus disetrika. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara pakaian sekolah dengan pakaian sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya setelah pulang sekolah, maka seragam sekolah kita itu harus kita lepas. Ya, kita harus ganti pakaian untuk pakaian sehari-hari itu. Jangan sampai pakaian sekolah dipakai untuk bermain, dipakai untuk melihat TV misalnya. Tidak boleh. Pakaian sekolah, seragam sekolah hanya untuk kepentingan sekolah. Itu adalah kebersihan pakaian. Berikutnya yang ketiga ada kebersihan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kita itu harus kita bersihkan. Bagaimana caranya? Cara membersihkan lingkungan sekitar yaitu menyapu lantai rumah setiap hari. Jadi setiap hari lantai rumah itu disapu. Berikutnya merapikan tempat tidur setiap kali bangun tidur. Ayo kalian bangun tidur merapikan tempat tidur apa tidak? Seharusnya merapikan ya. Tempat-tempat tidurnya sendiri dirapikan, bantalnya dirapikan, selimutnya dirapikan, seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Jadi jangan sembarangan. Dalam membuang sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Berikutnya yaitu merapikan rumput yang ada di sekitar rumah. Jika sekitar rumah kita itu mungkin ada rumput ya kita rapikan ya. Itu. Terus yang nomor 5 yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kalau pas ada kerja bakti, kita ikut kerja bakti membersihkan lingkungan agar lingkungan kita menjadi bersih. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang manfaat hidup bersih. Apa saja manfaatnya? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama, kita bisa terhindar dari ancaman banjir.
Jadi kalau kita hidup bersih, kan sampah tidak berserakan. Kalau sampah tidak berserakan, tentu tidak menyebabkan banjir. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Karena kalau kita itu kotor, maka banyak penyakit yang bersarang. Akhirnya kita menjadi sakit. Maka agar kita tidak menjadi sakit, kita harus membiasakan hidup bersih. Yang ketiga, dengan hidup bersih maka lingkungan lebih nyaman, lebih enak dipandang mata. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, manfaat hidup bersih bisa memelihara kerukunan antar tetangga. Itu beberapa manfaat hidup bersih. Nah, kesimpulan materi kita pada kali ini yang pertama adalah kita itu harus menjaga kebersihan karena bersih itu merupakan sebagian dari iman. Berikutnya yang kedua, kebersihan yang harus kita jaga di antaranya ada kebersihan diri, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah manfaat hidup bersih di antaranya bisa meningkatkan kesehatan kita. Baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Nah, kira-kira kelas 1 semua bisa hidup bersih kan? Pasti bisa. Sementara itu ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.